Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Adila. Saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya dan teman-teman saya buat. Yang pertama ada latar belakang. Seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi yang semakin ketat, setiap industri dituntut untuk mampu bersaing dalam menanggulangi persaingan industri yang ada. Setiap perusahaan akan berusaha memberikan suatu layanan terbaik kepada pelanggannya. Setiap perusahaan membutuhkan strategi untuk mempermudah semua aktivitas kegiatan sehingga yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Dalam merumuskan strategi perusahaan, tingkat peluang keberhasilan dan tingkat kegagalan juga sangat diperhatikan untuk menentukan strategi yang akan digunakan di masa yang akan datang. Salah satu strategi yang digunakan adalah analisa SWOT. Analisa SWOT adalah salah satu analisa yang tepat digunakan secara luas dan merupakan akronim dari kata strength, weakness, opportunity, dan threat. Penelitian ini nantinya akan membantu perusahaan PT Indomarko Prismatama dalam memperbaiki strategi bisnis yang akan ditetapkan dalam bisnis usahanya. Semakin baik posisi bisnis sebuah perusahaan akan menanam brand image di hati konsumen dan keuntungan yang semakin diperoleh juga semakin besar. Maka dari analisa SWOT diperlukan sebagai pendekatan untuk memahami karakter usaha saat ini baik secara eksternal maupun internal. Permasalahan. Kurangnya pengetahuan tentang permasalahan bisnis yang dilakukan oleh pebisnis yang dapat menghasilkan kegagalan dalam berbisnis. Tujuan dan manfaat. Yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor dan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis yang sedang dilakukan oleh pelaku bisnis tersebut. Manfaatnya yang ada bagi penulis, yaitu dapat mengetahui dan mendapatkan pembelajaran dari bisnis yang dianalisa. Yang kedua itu bagi pembaca. Bagi pembaca ini ada manfaatnya. Yang pertama itu mendapatkan pengetahuan tentang berbisnis, melihat dari segi internal maupun eksternal, dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran proses bisnis ini, dan yang ketiga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan yang dianalisa tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aldi Hidayat. Saya Aldi Hidayat akan melanjutkan presentasi tadi teman saya, sejarah perusahaan. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul serta moto mudah dan hemat. Analisa SWOT kekuatan ada 7. Pertama, citra publik terhadap Indomaret. Kedua, lokasi terdapat di pinggir jalan, tempat strategis. 3. Investasi franchise Indomaret yang ditawarkan sangat kompetitif. Yang keempat, produk yang dijual variatif dan cenderung lebih lengkap daripada pesaing. 5. Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah. 6. Jaringan
waralaba yang unggul dalam persaingan nasional. 7. Pertumbuhan gerai Indomaret yang meningkat dari tahun ke tahun. Kelemahan ada 6. Pertama, pelayanan yang seringkali kurang memuaskan. Kedua, parkir yang kurang aman dan dipungut biaya parkir. Ketiga, franchise fee relatif tinggi. 4. BEP yang ditawarkan relatif lama atau 4 tahun. Kelima, Indomaret kurang dikenal oleh masyarakat desa. 6. Penataan store display yang monoton. Terus ada peluang. Ada peluangnya itu ada 5. Yang pertama, ekspansi ke daerah-daerah potensial. Kedua, perlunya promosi untuk memperkenalkan Indomaret secara lebih intens. 3. Dengan adanya perdagangan bebas, peluang franchise lebih besar. 4. Perubahan mindset masyarakat dari pemikiran tradisional menjadi modern. 5. Perluasan jaringan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Aldi Hidayat. Nama saya Cindy Atika. Di sini ada tweet. Pertama, terdapat outline lain yang menjadi viral. Kedua, adanya tindakan peniruan terhadap keunikan Indomaret. Ketiga, selera pasar yang berfluktuasi dan mudah berubah terhadap pembeli. Keempat, terdapat franchisor baru yang masuk ke pasar yang sama dengan Indomaret. Kelima, banyak daerah potensial yang belum bisa dimasuki. Selanjutnya ada tabel perhitungan IFAS. Pertama ada citra publik terhadap Indomaret, bobotnya 0,17 dengan rating 3, skornya 0,68. Kedua ada lokasi terdapat di pinggir jalan tempat strategis, bobotnya 0,09, ratingnya 5, dan skornya 0,55. Ketiga, ada investasi franchise Indomaret yang ditawarkan sangat kompetitif dengan bobot 0,16, rating 5, dan skor 0,48. Keempat, produk yang dijual variatif dan cenderung lebih lengkap daripada pesaing dengan bobot 0,10, rating 4, dan skor 0,52. Kelima, Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah dengan bobot 0,4 dengan rating 3 dan skor 0,84. Keenam, ada jaringan waralaba yang unggul dalam persaingan nasional, mempunyai bobot 0,07 dengan rating 3 dan skor 0,47. Ketujuh, pertumbuhan gerai Indomaret yang meningkat dari tahun ke tahun dengan bobot 0,1 dengan rating 4 dan skor 0,56. Total kekuatan bobot adalah 1 dan total kekuatan skor adalah 4,10. Selanjutnya ada weakness. Di sini kelemahannya pertama pelayanan yang seringkali kurang memuaskan dengan bobot 0,11 dengan rating 2 dan skor 0,49. Kedua, parkir yang kurang aman dan dipungut biaya parkir dengan bobot 0,15 dengan rating 4 dan skor 0,38. Ketiga, ada franchise fee relatif tinggi. Bobotnya 0,21 dengan rating 4 dan skor 0,55. Dengan BEP yang ditawarkan relatif lama, 4 tahun, dengan bobot 0,14, rating 3, dan skor 0,35. Selanjutnya, Indomaret kurang dikenal oleh masyarakat desa dengan bobot 0,15 dengan rating 1 dan skor 0,34. Keenam, ada penataan store display yang monoton, bobotnya 0,24 dengan rating 1 dan skor 0,43. Total kelemahan bobot ada 1 dengan skor 2,54. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya adalah Fikri Darmawansyah. Di sini ada tabel perhitungan EVAS dengan opportunities
yaitu peluang. Yang nomor 1, ekspansi ke daerah-daerah potensial dengan bobot 0,17, rating 5, dan skor 0,92. Nomor 2, perlunya promosi untuk memperkenalkan Indomaret secara lebih intens dengan bobot 0,3, rating 4, dan skor 1,33. Dan yang ketiga ada selera pasar yang berfluktuasi dan mudah berubah terhadap pembelian dengan bobot 0,19, rating 3, dan skor 0,61. Nomor 4 ada perubahan mindset masyarakat dari pemikiran tradisional menjadi modern dengan bobot 0,15, rating 4, dengan skor 0,58. Dan yang kelima ada perluasan jaringan dengan bobot 0,19 dan rating 3 serta skor 0,75, yaitu jadinya total peluang menjadi 1 dan total skor yaitu 4,19. Dan di sini ada threat atau ancaman. Yang nomor 1 ada terhadap outlet lain yang menjadi rival dengan bobot 0,15, rating 3 dengan skor 0,63. Nomor 2 adanya tindakan peniruan terhadap keunikan Indomaret dengan bobot 0,25, rating 4 dan skor 0,31. Dan yang nomor 3 ada selera pasar yang berfluktuasi dan mudah berubah terhadap pembelian dengan bobot 0,3, rating 2 dengan skor 0,46. Nah, nomor 4 terdapat franchisor baru yang masuk ke pasar lama yang sama dengan Indomaret dengan bobot 0,1, rating 3 dengan skor 0,51. Dan yang kelima ada banyak daerah potensial yang belum bisa dimasuki dengan bobot 0,2, rating 2 dengan skor 0,60. Dan totalnya adalah bobotnya 1 dan skornya 2,51. Dan di sini ada grand strategi umum dan penjelasan arah strategi. Total skor kekuatan 4,10, total skor kelemahan 2,54, total skor peluang 4,19, dan total skor ancaman 2,51. Koordinat analisis internal yaitu total skor kekuatan dikurang total skor kelemahan. Dan koordinat analisis internal yaitu 4,1 dikurang 2,54 dengan hasil 1,56. Koordinat analisis eksternal total skor peluang atau dikurang total skor ancaman yaitu 4,19 dikurang 2,51 yaitu 1,68. Hasil perhitungan dari masing-masing kuadran 1 posisi metriknya 4,10 banding 4,19, luas metrik 17,18, rank 1, dan prioritas strategi pertumbuhan. Kuadran 2, posisi metrik 2,54 banding 4,19, luas metrik 10,64 dengan rank 3, prioritas strateginya stabilitas. Kuadran 3, posisi metriknya 2,54 banding 4,10 dengan luas metrik 0,41, 10,41, ranknya 2, prioritas strateginya kombinasi. Kuadran 4, posisi metrik 2,51 banding 4,10 dengan luas metrik 10,29 dengan rank 4, prioritas strateginya penciutan. Di sini ada perhitungan SFAS dengan faktor strategi. Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah atau S. Bobotnya 0,4, rating 0,3 dengan skor 0,84 yaitu berada di durasi S atau small dengan keterangan mudah mendapatkan ketertarikan pelanggan dan mengembangkan pasar. Selanjutnya ada parkir yang kurang aman dan dipungut biaya parkir atau W dengan bobot 0,15, rating 4 dengan skor 0,38 dengan durasi L, large. Terbatasnya keamanan toko serta menambah biaya secara tidak langsung. Dan selanjutnya ada perubahan mindset masyarakat dari pemikiran tradisional menjadi modern dengan bobot 0,15, ratingnya 4, skor 0,58 dengan durasi medium. Dan keterangannya memanfaatkan teknologi dengan memasarkan produk secara sosial melalui sosial media dan platform lain. Dan selanjutnya yaitu ada selera pasar yang berfluktuasi dan mudah berubah terhadap pembelian dalam kurung T
dengan bobot 0,3, rating 2, skornya 0,46 dengan durasi medium. Keterangannya sulit mempertahankan ekspektasi pembelian pelanggan dengan total SFAS yaitu bobotnya 1 dan skornya 2,26. Kesimpulannya adalah Indomaret memiliki banyak sekali produk-produk mulai dari makanan dan juga minuman. Perusahaan ini mendapatkan 4,10 atau total skor kekuatan, 2,54 yaitu total kelemahan, 4,19 total skor peluang, dan 2,51 total skor ancaman. Memiliki koordinat analis internal 0,78 dan koordinat analis eksternal 0,84 sehingga menghasilkan posisi perusahaan terletak pada kuadran 1 atau persaingan kuat. Sehingga menghasilkan strength, Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah dan weakness-nya parkir yang kurang aman dan dipungut biaya parkir, dan opportunities-nya perubahan mindset masyarakat dari pemikiran tradisional yang menjadi modern, dan treat-nya adalah selera pasar yang berfluktuasi dan mudah berubah terhadap pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.